Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Yahudi menuduh Muslim mencuri unta lalu dihakimi Rasulullah, tapi unta berbicara karena amalan ini. Kegemaran manusia pada binatang ternak sudah berlangsung sejak dahulu. Di antara kegemaran masyarakat Jazirah Arab adalah menggembala unta selain kambing. Kegemaran memelihara hewan tersebut juga diminati oleh orang Islam dan kaum Yahudi. Al-Kisah, suatu ketika ada unta tebar pesona pada setiap mata yang memandangnya. Orang-orang saling tanya siapakah pemiliknya. Lalu tiba-tiba seseorang pemuda dengan tampilan yang biasa datang memungut tali kekang unta. Pengawasan mata beralih dari unta menuju sosok yang tak mencerminkan pemiliknya. Keadaan disesaki rasan-rasan. Dalam pikir orang-orang, mana mungkin sosok itu mampu merawat unta seindah itu, sedang merawat dirinya sendiri tak cakap. Orang diketahui dari beragama Islam. Tiba-tiba muncul seorang dengan tubuh kekar lalu mengumumkan unta itu miliknya. Diketahui orang tersebut dari kaum Yahudi. Bahkan dia menuduh untanya telah dijarah oleh dia yang beragama Islam. Tali kekang sudah dipungut, dia pun dipaksa untuk melepaskannya kembali. Dia tak tahu kepada siapa mencari pembenaran sehingga tidak ada jalan lain kecuali melepasnya meski tidak rela. Pengakuan orang Yahudi tersebut dipercaya dan disaksikan kebenarannya oleh sebanyak 4 orang. Setiap orang yang memandang perseteruan ini mempercayai bahwa unta memang milik si tubuh kekar. Sosok pemilik tubuh tak terawat itu pun didakwa sebagai pencuri. Kabar pencurian unta ini akhirnya sampai pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengadili orang Islam itu melalui tradisi masyarakat Arab yang juga dibenarkan anjuran syariat. Pencuri harus dipotong tangannya. Akhirnya penganut agama Islam yang disaksikan telah mencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Menerima sanksi, si Muslim tadi makin bingung, lalu mendongakkan kepalanya ke langit dan menengadahkan tangan sambil berdoa. Tuhanku dan perlindunganku, Engkau tahu bahwa aku tak mencuri unta ini. Dia tak menyalahkan putusan Rasulullah, justru dia mengakui, wahai Rasulullah, putusanmu sungguh benar, tapi tanyakanlah tentangku pada unta ini. Di hadapan banyak orang, Rasulullah kemudian merespon permintaan sosok yang tangannya sudah terpisah dari tubuhnya. Wahai unta, siapa pemilikmu? Tanya Rasulullah. Seluruh mata kembali menakjubi unta. Bukan saja tampilannya yang menawan, tapi gaya bicaranya yang fasih sebagaimana manusia pada umumnya tatkala berbicara. Pemilikku adalah orang Islam ini dan mereka yang Yahudi serta keempat saksinya adalah orang-orang pendusta, jawab unta. Tentu jawaban fasih unta tersebut juga mengejutkan Rasulullah. Ketakjuban ini kemudian membuat Rasulullah menoleh pada orang yang sudah terlanjur dijatuhi sanksi potong tangan sambil berkata, "Duhai Muslim, sampaikan padaku tentang amalanmu, sampai-sampai Allah membuat unta ini bicara bahwa dia adalah milikmu. Aku tidak tidur malam sampai aku membaca sholawat 10 kali kepadamu," jawab si Muslim. Menyaksikan peristiwa tak biasa dan mendengar penjelasan orang Islam itu, Rasulullah kemudian berkata, "Kau terbebas dari sanksi potong tangan sekaligus terbebas dari siksa neraka dengan keberkahan sholawatmu kepadaku." Kisah ini diadaptasi dari kitab Durratu Al-Nashin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kubuwi.
Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.